Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 29 Maret 2022. Dalam kekuatan Tuhan, masing-masing kita sudah berkarya sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah antar kita untuk sambut malam pemberiannya. Dan kita sudah boleh berada bersama-sama dengan keluarga di tempat kediaman kita masing-masing. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami sungguh-sungguh hidup dari pemeliharaan-Mu. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mengangkat syukur dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita baca kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan saya akan bacakan ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan nanti Bapak Ibu bisa dapat membaca ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Peringatan tentang pelbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Maka bagian ini menggambarkan kepada kita sifat-sifat buruk yang bisa dapat dimiliki oleh manusia. Kalau manusia itu tidak sungguh-sungguh hidup beriman dan tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan di dalam hidupnya. Dan sifat-sifat buruk dari manusia itu digambarkan dalam bacaan firman Allah ini. Paling kurang itu ada 6 sifat buruk yang bisa dimiliki oleh manusia. Bisa lebih daripada itu, tetapi untuk bagian ini hanya ada 6 yang dicatat untuk kita bisa ingat. Dan sekaligus kita juga bisa berefleksi, jangan-jangan sifat buruk seperti itu ada juga pada diri kita. Pertama, bahwa ada orang-orang yang mau menambah tempat kediamannya bisa lebih luas, tempat usahanya bisa lebih luas, maka dia bisa dapat menyerobot tempat kediaman orang lain, tempat usaha orang lain, supaya menambah tempat kediamannya dan tempat usahanya supaya bisa lebih luas di dalam hidupnya. Pada ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah satu perilaku buruk
dari kehidupan manusia yang bisa dihadirkan pada setiap kesempatan. Dan menurut kebenaran firman Allah ini, perilaku buruk seperti ini, yakni menyerobot dan mengambil tempat kediaman orang lain, tempat usaha orang lain, bagi diri kita harus kita jauhi di dalam kehidupan kita. Tindakan seperti ini menjijikkan Tuhan, melukai Tuhan, dan Tuhan bisa bertindak untuk melakukan tindakan tertentu sehingga membuat kita mengalami kesusahan dan kesulitan di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan bagian Alkitab tadi dengan jelas pada ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Bahwa Allah bisa dapat menyingkirkan kita dari tempat kediaman itu, dari tempat-tempat yang pernah kita rampas, yang pernah kita ambil, dan membuat orang lain tidak lagi dapat memiliki tempat kediaman. Orang lain mengalami kesusahan dalam hidupnya. Maka hal itu akan membuat suatu saat kita pun akan mengalami kesusahan. Bahkan firman Allah berkata di dalam bagian ini, tempat kediaman kita bisa menjadi sunyi dan sepi. Karena itu untuk perilaku buruk yang pertama ini perlu kita waspadai. Kalau ternyata di dalam hari-hari hidup kita juga pernah menyerobot tempat kediaman orang lain, tempat usaha orang lain, untuk menambah dan memperluas tempat kediaman kita, maka kita mesti segera bertobat dan lebih perlu mengembalikan itu kepada orang yang empunya. Jangan pernah kita menduduki atau mendiami tempat yang bukan sesungguhnya adalah milik kita. Kalau kita melakukan tindakan yang demikian, justru kita akan membuat tempat kediaman itu akan menjadi sunyi sepi tanpa kehadiran kita lagi. Ini tanda yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Itu perilaku buruk yang pertama yang harus kita waspadai. Dan kiranya kita tidak mengikuti perilaku buruk ini di dalam hidup kita. Karena ujungnya itu sangat membahayakan hidup kita. Perilaku buruk yang kedua yang digambarkan di dalam bacaan ini adalah mereka yang sehari-hari hanya berurusan dengan minuman keras. Karena berurusan dengan minuman keras, maka mereka tidak lagi mau berurusan dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi mau menghormati Tuhan. Tidak lagi mau taat pada perintah Tuhan di dalam hidupnya. Karena minuman keras itu telah mengendalikan kehidupan mereka. Ini juga salah satu sifat buruk yang mesti kita jauhi di dalam kehidupan kita. Kalau ternyata di dalam perjalanan hidup kita sedang terlibat atau sedang memiliki perilaku buruk sedemikian, sebaiknya kita segera mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Sebab ternyata kalau kita perhatikan bagian kitab suci ini justru mengingatkan kepada kita bahwa Allah dalam kehendaknya bisa akan membuat kita tidak lagi akan berdiam di tempat itu, di wilayah itu. Kita bisa terusir dari wilayah itu dalam cara Tuhan sendiri. Dan itu akan mendatangkan kesusahan atas diri kita. Bahkan dengan tegas dikatakan bahwa dunia orang mati itu mengangkat mulutnya
berhadapan dengan kita. Kalau demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perilaku ini pun patut kita waspadai di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kalau kita perhatikan bagian ini, ada perilaku lain yang juga menjadi sesuatu yang buruk yang harus kita waspadai. Yakni orang yang suka melakukan berbagai bentuk tindakan kejahatan dan tidak lagi dapat menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Ini patut kita waspadai juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan itu pada ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perilaku buruk di mana kita suka melakukan tindakan kejahatan di dalam hidup kita, bahkan kita tidak mau menghormati kehendak Tuhan di dalam hidup kita, patut kita jauhi di dalam hidup ini. Ini sekali lagi harus kita jauhi di dalam kehidupan kita. Sebab apalah untungnya kita suka gemar melakukan tindakan-tindakan yang jahat di dalam kehidupan kita. Apa untungnya kita memiliki perilaku-perilaku yang buruk di dalam kehidupan kita? Hal itu hanya akan mendatangkan kesusahan bagi kita sekalian. Yang berikut, ada perilaku di mana seseorang dapat menganggap dirinya begitu hebat, begitu luar biasa, dan akhirnya tidak peduli pada firman Allah. Kalau kita perhatikan itu di dalam ayatnya yang ke-21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang memandang dirinya pintar. Ini juga menjadi suatu tanda bahaya bagi kehidupan kita sebagai umat percaya. Kalau kita memiliki roh kesombongan seperti itu di dalam diri kita, maka kita kemudian bisa tidak lagi dapat menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan itu tanda yang bahaya bagi kita sebagai umat percaya. Ada perilaku buruk yang lain yang juga perlu kita waspadai, yaitu orang yang suka melakukan tindakan atau memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Ayat yang ke-18 dari bacaan tadi. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Ini menjadi satu perilaku yang juga harus kita tinggalkan. Sebab seringkali sebuah perseteruan dapat terjadi karena perilaku orang-orang yang suka berdusta. Tidak menyampaikan sebuah kebenaran, tetapi selalu hidup penuh dengan dusta, ketidakjujuran di dalam hidup. Orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang suka berdusta, bisa mendatangkan celah bagi penderitaan, bisa merusak persahabatan, bisa merusak kehidupan bersama yang damai. Dan perilaku seperti ini pun harus kita jauhi di dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, ada perilaku lain yang juga harus kita jauhi. Yani ada perilaku di mana ada orang yang selalu memandang yang jahat itu sebagai yang baik
dan yang baik itu sebagai hal yang jahat. Jadi dia menukar tempat. Ini perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bisa saja perilaku-perilaku ini mengikat kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita harus waspada. Jangan pernah kita menghidupkan perilaku-perilaku yang sedemikian. Karena perilaku-perilaku hidup yang sedemikian itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Tuhan tidak menyukai itu. Dan karena itu sebaiknya kita segera tinggalkan. Mari di dalam perayaan Minggu Sengsara ini, masing-masing kita dapat berefleksi dan mengenal keburukan-keburukan kita dan berusaha untuk mengalami pertobatan dan memulai hari-hari hidup yang lebih berkenan dan yang lebih mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kita benar-benar hidup sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kiranya roh Tuhan menolong kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Supaya kami menyadari apa-apa saja yang perlu segera kami tinggalkan di dalam hidup ini, yakni hal-hal yang menentang Tuhan dan yang tidak mengikuti kehendak-Mu. Kami sungguh bersyukur lawatan-Mu terus mendatangi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Tapi malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang sedang ada dalam penderitaan sakit. Baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah tangga mereka. Baik itu mereka yang sedang berobat di wilayah Kota Kupang ini maupun mereka yang sedang menjalani pengobatan medis di luar daerah. Di Surabaya, Jakarta, Bandung, di mana-mana mereka sedang berjuang untuk mendapatkan perawatan medis. Tuhan Yesus, bantulah keluarga-keluarga, pulihkan kehidupan mereka, supaya mereka bisa mendapatkan lawatan daripada-Mu Bapa. Berkati juga umat-Mu yang dalam kesulitan ekonomi keluarga. Tuhan bantu mereka dan buka pintu berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Mari Tuhan lindungi kami dalam pembaringan kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.